Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pejuang PTN. Selamat datang di Kak Okta Channel. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Harus luar biasa ya. Video kali ini spesial untuk kamu pejuang PTN. Karena pada video kali ini kita akan bahas tuntas soal-soal prediksi UTBK 2022 nih, khususnya pada mapel Matematika Saintek. Kak Okta harap teman-teman saat menonton video ini juga ikut mengerjakan soal-soalnya ya. Nanti kita akan bahas konsep-konsepnya dan pastinya Kak Okta akan berikan nih cara cepat dengan menggunakan Super Genius. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Untuk soal yang pertama, luas daerah pada bidang X, O, Y yang memenuhi mutlak 3X ditambah mutlak 2Y kurang dari sama dengan adalah berapa? Yang perlu kita ketahui bahwa jika kita punya mutlak X, maka dia akan bernilai negatif X untuk X kurang dari 0 dan bernilai X untuk X lebih dari sama dengan 0. Nah, nanti kita akan gambar dulu nih. Mana daerah yang dibatasi oleh mutlak 3X ditambah mutlak 2Y kurang dari sama dengan 0. Di sini kita sediakan dulu koordinat kartesiusnya. Nah, kemudian untuk menggambar garis-garisnya, dari pertidaksamaan ini kita buat dulu persamaannya ya. Jadi tanda di sini kita buat tanda persamaan. Nah, selanjutnya karena mutlak 3X dan mutlak 2Y bisa saja positif, bisa saja negatif. Kemungkinan pertama, jika keduanya positif, maka 3X ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, untuk menggambarnya bagaimana? Gampang sekali kita menggunakan rumus super geniusnya. Langsung saja, 6 kita bagi dengan koefisien X, berarti 6 dibagi dengan 3, hasilnya 2 ya, berarti 2 berada di sumbu X. Selanjutnya, 6 dibagi dengan koefisien Y, berarti 6 dibagi dengan 2, berarti 3. Bertiga berada di sumbu Y. Jadinya seperti ini ya, maka hubungkan garisnya. Selanjutnya, jika nilai 3X-nya negatif sedangkan 2Y-nya positif. Langsung saja kita bagi 6 dibagi dengan negatif 3, berarti negatif 2 di sumbu X. Dan 6 dibagi dengan 2 berarti 3 di sumbu Y. Kita hubungkan. Nah, selanjutnya, kemungkinan ketiga jika 3X-nya positif sedangkan 2Y-nya negatif. Maka langsung saja di sini 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2 di sumbu X. Dan 6 dibagi dengan negatif 2 berarti negatif 3 di sumbu Y. Hasilnya seperti ini, kita hubungkan. Nah, yang terakhir jika keduanya negatif. Maka 6 dibagi dengan negatif 3 berarti negatif 2 di sumbu X dan 6 dibagi dengan negatif 2 berarti negatif 3 di sumbu Y. Maka hubungkan seperti ini. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, karena dia kurang dari, yang perlu diingat bahwa jika daerah penyelesaiannya kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaian mendekati pusat atau mendekati 0,0. Maka ini daerah penyelesaiannya ya. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah luas daerah, padahal di situ merupakan bangun belah ketupat. Maka luas daerahnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, berapa diagonal satunya? Berarti ini di sini setengah dikali panjang sini 3 ya, panjang sini 3 ya. Berarti diagonal satunya 6 ya. Kemudian diagonal 2-nya dari sininya 2 ke sini 2, berarti diagonal 2-nya 4. Oke, kita hitung berarti setengah dikali 6 itu 3, dikalikan 4 berarti 12. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Untuk soal yang kedua, jika nilai minimum fungsi fx sama dengan 4 cos x ditambah p sin x ditambah 8 adalah 2, maka nilai maksimum fungsi tersebut adalah berapa? Yang perlu kamu ketahui bahwa ini super jenius ya, jangan sampai lupa. Kalau saya punya cos X, maka dia akan maksimum di plus 1 dan akan minimum di min 1. Begitu juga untuk sin X, dia juga akan maksimum di plus 1 dan minimum di min 1. Nah, berhubung di situ dipunyai fx sama dengan 4 cos X ditambah p sin X ditambah 8, nilai minimumnya adalah 2. Maka nanti nilai cos sama sinnya diganti dengan negatif 1. Berarti 4 kali negatif 1 ditambah dengan P kali negatif 1 ditambah 8 sama dengan 2. Dari sini 2-nya ya. Berarti menghasilkan negatif 4, negatif P ditambah 8 sama dengan 2. Berarti negatif P ditambah negatif 4 tambah 8 berarti 4 ya, sama dengan 2. Berarti negatif P sama dengan 2 dikurangi 4 kan? Berarti negatif P sama dengan negatif 2, artinya P sama dengan 2. Nah, karena P-nya 2, berarti ketemu nih nilai Fx sama dengan 4 cosinus X plus P-nya ganti 2 ya, berarti 2
sin X ditambah 8. Yang ditanyakan adalah nilai maksimumnya, maka cos-nya diganti dengan 1, sin-nya juga diganti dengan 1. Berarti nilai maksimumnya adalah, maka Fmax, ya, Fmax-nya adalah berapa? 4 dikali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah dengan 8. 4 tambah 2, 6, ditambah 4, hasilnya adalah 14. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Untuk soal yang ketiga, jika matrik A 3, 7, negatif 1, dan negatif 2, maka nilai dari A pangkat 27 ditambah A pangkat 31 ditambah A pangkat 40 adalah berapa? Nah, dari sini kita akan cari polanya dulu nih. Caranya bagaimana? Kita lihat, kita cari dulu untuk A pangkat 2. A pangkat 2 berarti A kalikan A ya. Ingat, perkalian matrik berarti baris dikalikan sama kolomnya. Maka A pangkat 2 menghasilkan apa? 3 kali 3 ditambah dengan 7 kali negatif 1. Berarti 9 dikurangi 7 hasilnya 2. 3 kali 7 ditambah dengan 7 kali negatif 2. Berarti 21 kurangi dengan 14. Hasilnya adalah 7. Dan seterusnya ya. Maka hasilnya 2, 7, negatif 1, dan negatif 3. Nah, selanjutnya kita cari A pangkat 3. Berarti A pangkat 3 kan A pangkat 2 dikali dengan A. Nah, ternyata menghasilkan negatif 1, 0, 0, negatif 1 atau negatif identitas. Ya kan? Nah, sedangkan A pangkat 4 berarti karena A pangkat 4 berarti kan A pangkat 3 dikali A. Sedangkan A pangkat 3 itu hasilnya adalah negatif identitas. Berarti negatif identitas kalikan dengan A. Nah, kalau A pangkat 5 berarti kan A pangkat 3 kali A pangkat 2. Sedangkan A pangkat 3 itu adalah negatif identitas. Berarti negatif identitas kali dengan A pangkat 2. Untuk A pangkat 6 berarti A pangkat 3 kali A pangkat 3. Berarti negatif identitas dikali dengan negatif identitas. Berarti hasilnya adalah identitas. Dari sini kita ketemu polanya nih. Maka jika A dipangkatkan 6 atau kelipatannya, dia akan kembali ke identitas. Gitu ya. Sedangkan kalau dipangkatkan ke 7, ya, dia kembali lagi ke A. Ya, perlu diingat berarti kalau dipangkatkan 6 atau kelipatannya hasilnya identitas. Berarti nanti di sini karena ada A pangkat 27, ada A pangkat 31 dan A pangkat 40, kita bagi dulu bilangan pangkatnya itu dengan 6. Ya, contoh nih, kalau 27 kalau dibagi 6 itu berarti menghasilkan 6 kali 4 ditambah dengan 3. Sementara kalau 30 berarti 6 dikali 5 tambah 1, dan kalau 40 berarti 6 kali 6 tambah 4. Gitu ya. Nah, karena A dipangkatkan 6 atau kelipatannya hasilnya identitas, maka itu tidak perlu dihitung. Ya, kita hitung cukup sisanya. Berarti di sini akan menghasilkan A pangkat 3 ditambah dengan A pangkat 1 dan A pangkat 4. Nah, A pangkat 3 itu siapa? A pangkat 3 itu adalah negatif identitas. Berarti negatif 1, 0, 0, negatif 1. Sedangkan A pangkat 1 berarti 3, 7, negatif 1, dan negatif 2. Nah, A pangkat 4 itu siapa? A pangkat 4 menghasilkan negatif identitas kalikan A. Ternyata menghasilkan negatif 3, negatif 7, 1, dan 2. Nah, mereka dijumlahkan nih. Hasilnya adalah negatif 1, 0, 0, negatif 1. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Untuk soal yang keempat, kurva Y sama dengan 2 akar 2 dikurangi X mempunyai garis singgung yang tegak lurus dengan garis X kurangi Y sama dengan 0. Jika koordinat titik singgungnya adalah P, Q, maka nilai dari P ditambah Q adalah berapa? Langkah pertama, kita akan mencari dulu gradien dari X kurangi Y sama dengan 0. Ingat ya, kalau kita akan mencari gradien, itu berarti min koefisien X per koefisien Y. Berarti di sini M1-nya gradien dari X kurangi Y sama dengan 0 berarti min koefisien X-nya 1 per koefisien Y adalah negatif 1. Maka hasilnya adalah 1. Nah, ternyata garis singgungnya adalah saling tegak lurus. Berarti karena M1-nya 1. Untuk mencari gradien garis singgungnya, berarti nanti M1 kali M2 adalah negatif 1 jika dikalikan. Ya, karena saling tegak lurus. Nah, karena di sini M1-nya 1, berarti M2-nya berapa? Berarti jelas banget ya, M2-nya adalah negatif 1. M2 itu merupakan gradien dari garis singgung kurva Y sama dengan 2 akar 2 kurangi X. Maka, karena saya punya kurva Y sama dengan 2 akar 2 kurangi X, untuk mencari gradiennya, berarti itu adalah Y turunan pertama. Kita turunkan dulu kurvanya. Nah, karena saya punya bentuk akar untuk diturunkan, kita pakai super jenius ya. Jika saya punya Y sama dengan akar U, maka Y turunan pertama sama dengan U aksen per 2 akar U. Nah, di sini U-nya itu adalah 2 kurangi X. Nah, maka untuk mencari turunan dari Y sama dengan 2 akar 2 kurangi negatif X, di sini 2-nya saya tulis dulu. Kemudian,
turunan dari 2 min X, berarti min 1 ya, per 2 akar U. U-nya berarti 2 kurangi X, seperti itu. Nah, berarti di sini ternyata M2-nya kan tadi sudah kita cari tuh. M2-nya adalah negatif 1. Karena di sini ada 2 sama 2, kita coret. Di sini ada min 1, sini ada min 1, kita coret juga. Maka menghasilkan akar dari 2 kurangi X sama dengan 1. Keduanya kita kuadratkan ya. Maka di sini akarnya hilang. 2 kurangi X sama dengan 1, berarti nilai X sama dengan 1. Karena nilai X sama dengan 1, kita akan mencari nilai Y. Berhubung nilai Y sama dengan 2 akar 2 kurangi X. Kurvanya ya. Maka karena nilai X-nya 1, berarti Y-nya berapa? 2 akar 2 dikurangi 1. Berarti 2 kali akar 1 kan 1 ya. Berarti nilai Y-nya adalah 2. Maka di situ diketahui nih titik singgungnya berarti 1,2. Maka nilai dari P ditambah Q berapa? P-nya 1, Q-nya 2. Maka menghasilkan 3. Jawaban yang tepat adalah yang D. Untuk soal yang kelima. Jika integral dari fx dx dari 5a ke 7a sama dengan P, maka nilai dari integral f2x ditambah 3a dx dari a ke 2a sama dengan berapa? Nah, dari sini kita misalkan dulu ya. Misal, U itu adalah 2x ditambah 3a. Jadi ini kita misalkan sebagai U. Nah, maka kalau kita turunkan, maka du per dx sama dengan turunan dari 2x tambah 3a itu hasilnya 2 ya. Maka diperoleh nilai dx itu sama dengan du per 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita misalkan batasnya. Di sini batas bawahnya a. Maka jika batas bawahnya a, batas di x adalah a, maka kalau kita akan mencari batas bawah sebagai U, di mana di sini U adalah 2x ditambah 3a. Maka batas U-nya nanti X-nya diganti dengan A, berarti 2a ditambah dengan 3a. Berarti batas bawah kalau misalkan variabelnya U menjadi 5a. Kemudian untuk batas atas yang ini, yang 2a, jika X sama dengan 2a, maka batas atasnya nanti U, di sini X-nya diganti 2a ya. Nah, ditambah dengan 3a. Berarti 2 kali 2a 4a ditambah 3a adalah 7a. Nah, karena kita punya integral dari f2x ditambah 3a dx, di mana a sampai 2a, ini tadi kita sudah misalkan sebagai U. Maka akan menjadi integral fu dx-nya kita rubah jadi du per 2. Batasnya yang tadinya a, batas X itu AA, berarti batas U-nya adalah 5A. Sedangkan batas atasnya, di sini batas X-nya 2A, ini kita sudah rubah batas atas untuk U adalah 7A. Seperti itu ya. Nah, karena di sini ada per 2, nanti tak taruh depan ini setengahnya. Berarti setengah dari integral dari FU DU. Di sini batas bawahnya 5A, sini 7A. Nah, misalkan nih, saya akan rubah variabel U di sini jadi X. Boleh kan? Kan hanya merubah variabel saja, berarti setengah dari integral fx dx, batasnya tetap ya, bawahnya adalah 5a, atasnya 7a. Nah, ternyata integral fx dx 5a ke 7a itu adalah P, maka di sini langsung saja substitusikan menjadi P. Artinya diketahui nih bahwa nilai dari integral f2x plus 3a dx dari a ke 2a akan sama dengan setengah P. Jawaban yang tepat adalah yang D. Wah, ternyata sudah terbahas semua nih prediksi UTBK 2022. Nantikan untuk video di Kak Okta Channel yang membahas prediksi UTBK di part-part selanjutnya. Dan pastikan untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Untuk tanda loncengnya diaktifkan juga ya, biar kamu selalu dapat video terupdate dari Kak Okta Channel. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!